Hanya ada 3 polisi jujur di negara ini. Polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Guyonan almarhum Gus Dur itu terasa lucu di telinga, tapi sesak di dada. Itu adalah satir paling pahit tentang penegakan hukum di Indonesia. Hari ini, ketika kita membuka berita, apa yang kita lihat tentang jenderal polisi? Rekening gendut, motor Harley Davidson, kasus narkoba, pembunuhan ajudan, hingga perselingkuhan. Seragam coklat yang seharusnya menjadi simbol pengayom, kini seringkali menjadi simbol ketakutan dan hedonisme. Namun, di tengah lumpur sejarah kepolisian kita, pernah ada satu mutiara yang bersinar amat terang. Saking terangnya, ia menyilaukan mata para penguasa korup, hingga mereka merasa perlu untuk mematikannya. Namanya Hugeng Imam Santoso. Seorang Kapolri yang tidak punya rumah pribadi sampai pensiun. Seorang jenderal bintang 4 yang mengatur lalu lintas di perempatan jalan sendirian. Dan seorang penegak hukum yang berani menantang keluarga cendana demi membongkar penyelundupan mobil mewah. Dia dicopot bukan karena dia gagal. Dia dicopot karena dia terlalu berhasil menjadi polisi yang benar. Pada video kali ini, Istabi akan membawa Anda kembali ke era 1970-an. Kita akan membedah kasus legendaris penyelundupan mobil mewah Robi Cahyadi. Kasus yang menjadi titik akhir karir Hugeng, sekaligus titik awal runtuhnya moralitas kepolisian kita. Ini bukan dongeng, ini adalah cermin retak bangsa kita. Sebelum kita masuk ke kasus mobil mewah, kita harus paham dulu siapa makhluk bernama Hugeng ini. Kenapa dia begitu berbeda? Lahir di Pekalongan, 14 Oktober 1921, Hugeng tidak dibesarkan untuk menjadi kaya. Ayahnya, seorang jaksa di masa kolonial, menanamkan satu doktrin. Jabatan itu bukan untuk menumpuk harta. Hugeng adalah anomali. Di saat pejabat lain berlomba menerima upeti, Hugeng justru alergi terhadap hadiah. Ada satu kisah legendaris saat ia menjabat kepala reskrim di Sumatera Utara tahun 1956. Medan saat itu adalah sarang penyelundup dan judi. Para bandar judi mencoba mendekati Hugeng dengan cara halus. Suatu hari, rumah dinas Hugeng penuh sesak dengan perabotan mewah. Sofa, lemari, kulkas, barang-barang mahal di zamannya. Itu hadiah selamat datang dari para pengusaha hitam Medan. Apa reaksi Hugeng? Apakah dia tersenyum? Tidak, dia marah besar. Dia perintahkan polisi bawahannya dan kuli angkut untuk mengeluarkan semua barang itu. Ditaruh di pinggir jalan. Dia ingin warga Medan melihat, kepala polisi kalian tidak bisa dibeli dengan sofa empuk. Hugeng memilih tidur di lantai atau kursi kayu keras daripada tidur nyenyak di atas kasur hasil suap. Sikap ini dia bawa sampai ke Jakarta. Ketika dia diangkat menjadi Menteri Sekretaris Presidium Kabinet sebelum jadi Kapolri, dia menolak mobil dinas mewah. Dia memilih naik jeep lamanya. Istrinya, Mary Hugeng, dilarang membuka toko bunga. Alasannya sederhana tapi menohok. Nanti orang beli bunga bukan karena bunganya bagus, tapi karena ingin menyuap suaminya. Inilah fondasi mental Hugeng. Integritas baginya bukan kosmetik pencitraan. Integritas adalah nafas. Dan nafas inilah yang sebentar lagi akan dicekik oleh kekuasaan Orde Baru. Tahun 1968, Soeharto resmi menjadi presiden. Orde Baru mulai menancapkan kuku. Ekonomi mulai dibuka, investasi asing masuk, dan orang kaya baru, OKB, bermunculan. Di tahun yang sama, Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri. Pangkatnya naik, tapi gaya hidupnya tetap. Dia tetap turun ke jalan, mengatur lalu lintas di perempatan Sarinah jika macet, tanpa pengawal. Tapi Jakarta tahun 1970-an bukan tempat yang ramah bagi orang lurus. Di balik gemerlap pembangunan, tumbuh subur aliansi jahat antara penguasa, pejabat militer atau istana, dan pengusaha hitam. Salah satu kasus yang membuat Hugeng mulai gerah dengan intervensi istana adalah kasus Sum Kuning 1970. Seorang gadis penjual telur di Yogyakarta diperkosa oleh sekelompok pemuda yang diduga anak pejabat atau trah keraton. Hugeng ingin mengusut tuntas, dia bahkan membentuk tim khusus. Tapi apa yang terjadi? Kasus itu diambil alih oleh Kopkamtib, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, lembaga superpower milik Soeharto. Hugeng dipaksa mundur. Kasus itu menguap. Sum Kuning malah dituduh memberi keterangan palsu. Itu adalah pukulan pertama. Hugeng sadar, dia sedang melawan tembok raksasa. Tapi dia tidak kapok. Justru, dia bersiap untuk benturan yang lebih keras.
Tahun 1971, Jakarta sedang demam mobil mewah. Para jenderal dan pengusaha berlomba pamer Rolls-Royce, Mercedes-Benz, dan Jaguar. Tapi ada yang aneh, bea masuk mobil mewah saat itu sangat tinggi. Bagaimana mobil-mobil ini bisa masuk dengan harga miring? Siapa yang main? Hugeng mencium bau busuk di pelabuhan Tanjung Priok. Tim investigasi pun bergerak senyap. Disinilah muncul nama Robi Cahyadi, alias Shim Chi It. Seorang anak muda, baru berusia 20-an tahun, tapi sudah menjadi raja penyelundup. Robi bukan pemain sembarangan. Dia licin, nekat, dan yang paling berbahaya, dia punya backing kuat. Modus operandi Robi sebenarnya klasik, tapi efektif karena didukung orang dalam. Mobil-mobil mewah seharga puluhan juta, angka fantastis saat itu, dimasukkan ke dokumen sebagai barang pindahan atau onderdil, sehingga pajaknya sangat murah. Kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Hugeng tidak peduli siapa di belakang Robi. Dia perintahkan penangkapan. Robi Cahyadi diseret ke meja hijau. Namun, saat interogasi dimulai, terbukalah kotak Pandora itu. Robi tidak bermain sendiri. Dia hanyalah kasir dan operator lapangan. Di belakangnya berderet nama-nama pejabat bea cukai, petinggi militer, dan desas-desus yang mengarah ke jalan cendana, keluarga presiden. Sadar bahwa Hugeng tidak bisa diajak kompromi, para mafia ini mencoba jurus andalan mereka, suap. Sebuah kisah yang dicatat sejarah menceritakan bagaimana seorang utusan wanita pengusaha cantik yang dikenal sebagai Ratu Ekonomi saat itu datang menemui Hugeng. Dia membawa tawaran damai. Tidak tanggung-tanggung, dia membawa kunci mobil mewah dan janji aliran dana tak terbatas. Hugeng tidak hanya menolak, dia mengusir tamu itu. Baginya, suap adalah penghinaan terhadap seragamnya. Gagal dengan suap, mereka menggunakan teror mental. Hugeng mulai menerima telepon gelap, ancaman terhadap keluarganya. Tapi Jenderal Kurus ini bergeming. Robi Cahyadi akhirnya dipenjara, meski hukumannya ringan dan dia tetap kaya raya. Namun tindakan Hugeng ini dianggap mengganggu stabilitas pundi-pundi para elit. Puncak kemalahan penguasa meledak ketika Hugeng bersikeras membongkar jaringan backing Robi Cahyadi. Hugeng ingin memanggil nama-nama besar yang tercatat dalam buku saku penyelundup itu. Dia tidak peduli apakah itu kerabat cendana atau jenderal bintang 5. Saat itulah lonceng kematian karirnya berbunyi. Pertengahan 1971, Presiden Soeharto memanggil Hugeng. Alasannya dibuat sehalus mungkin, peremajaan, padahal usia Hugeng baru 49 tahun. Usia emas bagi seorang pemimpin. Masa jabatannya pun belum habis. Soeharto, dengan gaya khas Jawanya yang alon-alon asal kelakon, pelan asal terlaksana, menawarkan jalan keluar yang terhormat. Hugeng ditawari menjadi duta besar Indonesia untuk kerajaan Belgia. Bagi kebanyakan orang, ini adalah promosi, gaji besar, hidup enak di Eropa, jauh dari debu Jakarta. Ini adalah golden parachute, atau pesangon mewah, agar Hugeng mau tutup mulut dan pergi jauh-jauh. Tapi Hugeng adalah Hugeng. Jawabannya kepada Presiden Soeharto tercatat dalam tinta emas sejarah. Maaf Bapak Presiden, saya tidak bisa menerima tawaran itu. Saya ini polisi. Tugas saya menangkap penjahat, bukan menjadi diplomat yang harus basa-basi di negeri orang. Hugeng menolak dibuang secara halus. Dia memilih pensiun dini. Dia memilih menjadi rakyat biasa daripada menjadi pejabat yang harus menggadaikan prinsip. Tanggal 2 Oktober 1971, Hugeng resmi meletakkan jabatannya. Dia keluar dari markas besar Polri dengan kepala tegak, tapi dompet tipis. Setelah pensiun, bagaimana nasib sang jenderal? Tidak ada komisaris BUMN, tidak ada saham di perusahaan tambang. Hugeng hidup dari uang pensiun yang sangat kecil, yang seringkali terlambat cair. Untuk menyambung hidup, Hugeng menyalurkan hobinya, melukis dan menyanyi. Dia membentuk grup musik The Hawaiian Seniors dan sering tampil di TVRI. Apakah dia sudah dimaafkan oleh penguasa? Belum. Ketika Hugeng bergabung dengan Petisi 50, kelompok tokoh kritis yang mengkritik Soeharto, pada tahun 1980, Soeharto marah besar. Acara musik Hugeng di TVRI dihentikan mendadak. Hugeng dicekal. Dia dilarang tampil di acara publik, dilarang keluar negeri. Sang jenderal benar-benar dimiskinkan dan diisolasi. Tapi dia bahagia. Dia sering terlihat naik bus kota di Jakarta, tanpa pengawal. Warga yang mengenalinya sering menangis, menyalami tangannya, dan berkata, "Terima kasih Pak Hugeng." Rakyat tahu siapa yang benar.
Rakyat tahu siapa yang pahlawan dan siapa yang penjahat, meskipun TV dan koran saat itu dibungkam. Kisah Hugeng sudah selesai, tapi pertanyaan besarnya belum terjawab. Kenapa setelah 50 tahun, kita tidak melahirkan Hugeng kedua, ketiga, atau keempat? Istabi menganalisis ada 3 faktor struktural yang membunuh bibit-bibit Hugeng di tubuh Polri. 1. Politik balas budi dan setoran. Sistem rekrutmen dan promosi yang mahal menciptakan lingkaran setan. Calon polisi harus bayar untuk masuk. Perwira harus bayar untuk dapat jabatan basah. Akibatnya, saat menjabat, fokus utamanya adalah balik modal dan setor ke atas. Hugeng bisa jujur, karena dia tidak punya hutang budi atau hutang uang pada siapapun. 2. Posisi Polri di bawah Presiden langsung. Sejak Orde Baru, Polri ditarik dari kementerian dan ditempatkan langsung di bawah Presiden. Tujuannya agar mudah dikontrol sebagai alat kekuasaan. Ini membuat Kapolri sangat bergantung pada selera politik Presiden. Jika Presidennya korup, Kapolrinya sulit untuk bersih. Hugeng menjadi korban langsung dari struktur ini. 3. Hilangnya keteladanan. Seperti kata pepatah, ikan busuk mulai dari kepalanya. Ketika bawahan melihat jenderalnya hidup mewah, main golf di jam kerja, dan istrinya pamer tas Hermes, maka bawahan akan meniru. Di zaman Hugeng, dia mencontohkan kesederhanaan ekstrim. Sekarang, kesederhanaan dianggap pencitraan atau kebodohan. Jenderal Hugeng Imam Santoso wafat pada 14 Juli 2004. Dia pergi tanpa meninggalkan harta warisan yang melimpah. Rumahnya biasa saja. Mobilnya tua. Tapi dia mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas permata. Sebuah standar. The Gold Standard. Dia adalah cermin. Setiap kali ada polisi korup bercermin, mereka seharusnya melihat bayangan Hugeng dan berasa malu. Kasus Robi Cahyadi dan pencopotan Hugeng adalah tragedi nasional. Bukan karena kita kehilangan satu jabatan Kapolri, tapi karena saat itu bangsa ini mengirim pesan yang salah kepada jutaan anak muda. Jangan terlalu jujur, nanti kamu hancur. Hari ini, kita merindukan sosoknya. Kita merindukan polisi yang berani menilang istri pejabat. Kita merindukan polisi yang melempar suap sofa ke jalanan. Kita merindukan polisi yang tidak bisa dibeli. Hugeng mungkin sudah tiada, tapi mimpi tentang polisi yang manusiawi tidak boleh ikut mati bersamanya. Saya Istabi. Untuk Pak Hugeng di surga, hormat senjata kami untukmu. Salam akal sehat.